Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Deslahira, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hilir. Kali ini saya ditemani rekan saya, Ibu Irma Amelia. Beliau adalah guru IPA SMP Negeri 2 Tembulang. Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di kelas. Adapun tujuan pra-observasi ini untuk mengetahui sudah sejauh mana nih persiapan Ibu agar lebih siap dan lebih percaya diri nantinya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada proses pembelajaran ini? Oke, baik, Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang hendak saya capai pada pembelajaran nantinya itu adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian dari organ bunga, kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi dari bagian organ bunga, dan yang terakhir siswa dapat menyajikan hasil diskusi bagian-bagian dari organ bunga melalui unit kerja. Jadi ada 3 tujuan ya Bu ya, mengidentifikasi, menjelaskan, dan menyajikan. Baik Bu, kemudian nih untuk area pengembangan, apa yang hendak Ibu capai? Area pengembangan yang hendak saya capai itu adalah pembelajaran berdiferensiasi melalui proses kegiatan belajar. Jadi berdiferensiasi. Nah, kemudian apa strategi yang sudah disiapkan? Strategi yang saya siapkan itu yang pertama saya melakukan kegiatan asesmen diagnostik gaya belajar untuk mendapatkan 3 kelompok besar nantinya, yang mana melalui asesmen itu saya akan mendapatkan kelompok gaya belajar kinestetik, visual, dan auditori. Kemudian saya juga menyiapkan RPP berdiferensiasi dan yang terakhir saya menyiapkan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sepertinya persiapannya sangat matang Bu ya. Salah satunya Ibu sudah ingin memenuhi kebutuhan belajar anak dengan gaya belajar. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih kita bisa lakukan observasi di kelasnya? Insya Allah hari Senin bisa siap untuk Hari Senin. Jadi nanti hari Senin saya akan melihat dan mencatat yang terjadi di dalam kelas Ibu, dan nantinya kita adakan lagi percakapan setelah selesai observasi. Nah, ada namanya pasca observasi, di mana saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik, dan kita akan melakukan namanya percakapan pasca observasi yang didampingi PP. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana apakah dari percakapan ini Ibu sudah mendapatkan gambaran pada hari ini? Gambaran atau persiapan yang harus saya lakukan untuk nantinya saya observasi, tentunya saya menyiapkan kegiatan asesmen itu tadi ya Bu ya, kemudian RPP dan beberapa strategi diferensiasi yang sudah saya sebutkan tadi, proses, produk, dan konten. Nah, semoga dengan adanya pra-observasi ini dapat membantu Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran di kelasnya, sehingga pembelajaran bisa berjalan lancar dan aman ya. Nah, baik, sampai jumpa nih di hari Senin, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan pra-observasi hari ini. Sampai berjumpa di kegiatan berikutnya. Saya Deslahira undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, siapkan kelasnya. Ridwan toh. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bersolawat terlebih dahulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam. Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, Ibu akan menanyakan kembali kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah kita buat di awal pertemuan kemarin, di awal pembelajaran kemarin. Masih harus ada yang ditambah atau sepakat seperti ini aja? Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tumbuhan. Ada 3 kelompok besar tumbuhan, yaitu yang pertama ada yang namanya spermatopita. Apa itu spermatopita? Tumbuhan biji. Kemudian ada pteridopita, tumbuhan paku, dan ada bryopita, tumbuhan lumut. Ya. Kemudian tumbuhan spermatopita itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada yang masih ingat? Ada yang disebut dengan gimnospermae atau tumbuhan biji terbuka, dan yang kedua benar, angiospermae atau tumbuhan biji itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bagian dari organ bunga dengan melalui pengamatan. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari bagian organ bunga melalui diskusi dengan benar, dan peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang organ bunga melalui unjuk kerja dengan baik. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana, siap untuk belajar? Siap. Oke. Sistem reproduksi tidak hanya terdapat pada manusia. Hewan dan tumbuhan pun memiliki sistem reproduksi. Sistem reproduksi hewan dan tumbuhan bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah, seperti halnya dengan manusia. Seperti yang ada pada video tadi, kalau reproduksi vegetatif itu adalah sama dengan reproduksi aseksual katanya tadi kan, tanpa melibatkan perkawinan atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apa contohnya tadi? Ya, menyambung, sotek, seperti itu tadi di video ya. Kemudian yang kedua, pada video ditayangkan tadi ada yang namanya reproduksi generatif. Guru membagi kelompok berdasarkan pemetaan kebutuhan murid yang didapatkan dari hasil asesmen diagnostik gaya belajar murid, yaitu kelompok dengan gaya belajar kinestetik, visual, dan auditori. Untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik, mengamati bunga kembang sepatu untuk mengidentifikasi struktur bagian bunga. Untuk kelompok dengan gaya belajar visual, mengamati struktur bagian bunga melalui carta atau poster. Dan untuk kelompok dengan gaya belajar auditori, mendengarkan sebuah tayangan video mengenai struktur bagian bunga. Strategi belajar ini disebut dengan diferensiasi konten. Strategi diferensiasi proses
Kelompok kinestetik mengidentifikasi struktur bagian bunga dengan cara menggambar. Kelompok visual mengidentifikasi struktur bagian bunga dengan cara mengamati gambar lewat karta. Dan untuk kelompok auditori mengidentifikasi struktur bagian bunga dengan cara mendengarkan video pembelajaran. Dan untuk strategi diferensiasi produk, kelompok kinestetik mempresentasikan hasil diskusinya melalui sebuah gambar. Kelompok visual mempresentasikan hasil diskusinya dengan menggunakan tabel. Dan kelompok auditori mempresentasikan hasil diskusi berupa isian singkat. Guru bersama murid membuat kesimpulan dengan membandingkan hasil presentasi masing-masing kelompok. Guru melakukan evaluasi tentang pembelajaran yang telah berlangsung melalui game interaktif. Murid melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Dan guru menyampaikan informasi tentang topik pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Akhiri dengan doa dan salam. Pimpin ketua kelas. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, Ibu akan menanyakan kembali kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah kita buat di awal pertemuan kemarin, di awal pembelajaran kemarin. Masih harus ada yang ditambah atau sepakat seperti ini aja? Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tumbuhan. Ada 3 kelompok besar tumbuhan, yaitu yang pertama ada yang namanya spermatopita. Apa itu spermatopita? Tumbuhan biji. Kemudian ada pteridopita, tumbuhan paku, dan ada bryopita, tumbuhan lumut. Ya. Kemudian tumbuhan spermatopita itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada yang masih ingat? Ada yang disebut dengan gimnospermae atau tumbuhan biji terbuka, dan yang kedua benar, angiospermae atau tumbuhan biji Guru membagi kelompok berdasarkan pemetaan kebutuhan murid yang didapatkan dari hasil asesmen diagnostik gaya belajar murid, yaitu kelompok dengan gaya belajar kinestetik, visual, dan auditori. Untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik, mengamati bunga kembang sepatu untuk mengidentifikasi struktur bagian bunga. Untuk kelompok dengan gaya belajar visual, mengamati struktur bagian bunga melalui carta atau poster. Dan untuk kelompok dengan gaya belajar auditori, mendengarkan sebuah tayangan video mengenai struktur bagian bunga. Strategi belajar ini disebut dengan diferensiasi konten. Guru bersama murid membuat kesimpulan dengan membandingkan hasil presentasi masing-masing kelompok. Guru melakukan evaluasi tentang pembelajaran yang telah berlangsung melalui game interaktif. Murid melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Dan guru menyampaikan informasi tentang topik pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Akhiri dengan doa dan salam. Pimpin ketua kelas. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Desla Hira, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hilir. Pada hari ini kembali saya ditemani oleh Ibu Irma Amelia SPD. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Tembilan Hulu, dan beliau adalah guru yang diobservasi pada proses pembelajaran di supervisi akademik.
Dan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih Bu Irma telah melaksanakan proses pembelajaran pada kelas 91, di mana saya lihat di sana jumlah siswanya 32 orang, 1 orang sakit tidak hadir. Nah, kemudian kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah saya mengobservasi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Materinya adalah materi reproduksi pada tumbuhan. Nah, yang ingin saya pertanyakan pertama adalah bagaimana nih perasaan Ibu selama proses pembelajaran berlangsung? Alhamdulillah saya merasa senang karena dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mana hal itu merupakan sesuatu yang baru bagi murid sini. Alhamdulillah Bu ya. Nah, kemudian nih dari proses pembelajaran ini apa kira-kira yang sudah baik menurut Ibu? Hal yang baik adalah siswa sudah melakukan kegiatan ataupun praktek dengan benar sesuai dengan yang ada pada LKPD. Itu sudah sesuai ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, yang belum baik menurut Ibu selama pada proses pembelajaran tadi kira-kira apa? Yang belum baik menurut saya mungkin masih terlihatnya 1-2 murid yang terlihat kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Oh, masih ada yang terlihat lagi ya 1-2 orang. Nah, kalau begitu Bu, apa nih rencana Ibu untuk memperbaiki hal tersebut? Kedepannya mungkin saya akan bisa memberikan motivasi kepada seluruh murid tanpa terkecuali dengan memperhatikan setiap karakter dari masing-masing murid tersebut. Berarti lebih memotivasi lagi Bu ya. Nah, sekarang menurut Ibu, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan rencana Ibu? Menurut saya sudah sesuai dengan rencana. Jadi sudah sesuai dengan urutan RPK yang sudah Ibu rencanakan. Iya. Nah, ini terakhir ini Bu Irma. Apa rencana tindak lanjut Ibu dari observasi ini untuk proses pembelajaran selanjutnya? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses belajar agar terjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian dalam hal menyiapkan materi, mungkin saya mencari materi yang lebih menarik yang membuat murid terlihat lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terlihat ide yang sangat bagus sekali yang akan Ibu rencanakan. Nah, baiklah nih Bu, semoga apa yang jadi rencana perbaikan Ibu ke depannya berjalan dengan lancar. Untuk Ibu Irma secara keseluruhan, Ibu Irma sudah mengajar dengan sangat baik dengan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan berdiferensiasi. Kemudian saya lihat di sana sudah ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan Ibu Irma juga sudah melakukan pemetaan kebutuhan murid melalui gaya belajar, ada kinestetik, visual, auditori. Semoga kedepannya Ibu Irma dapat terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik Bu, terima kasih atas evaluasinya untuk saya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih juga. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.